Dipersembahkan oleh, didukung oleh Kembali lagi di Kabar Mudik bersama saya Andi Kumala. Pemirsa, Senin malam arus balik di gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar. Jumlah kendaraan yang melintas dari arah Semarang menuju ke arah Jakarta terlihat berkurang jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Terhitung dari jam 6 pagi hingga jam 7 malam, kendaraan yang melintas di GT Kali Kangkung dari arah timur ke barat sejumlah 43.855 kendaraan. Jumlah tertinggi kendaraan yang melintas di angka 4.890 pada pukul 12 hingga 13 siang. Setelahnya kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung hingga Senin malam rata-rata berkisar antara 2.000 hingga 3.000 kendaraan per jamnya. Untuk memperlancar arus kendaraan, petugas masih membuka 12 gardu pembayaran utama dan 4 gardu satelit. Hingga saat ini kebijakan one way lokal dari gerbang tol Bawen kilometer 442 hingga gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 diberhentikan sementara. Kabar tinggi. Lima hari sesudah Hari Raya Idul Fitri, jumlah pemudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung cenderung mengalami peningkatan. Diperkirakan lonjakan jumlah penumpang akan terus terjadi pada hari Rabu dan Kamis mendatang. 5 hari sesudah Hari Raya Idul Fitri, jumlah pemudik balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung cenderung mengalami peningkatan. Kenaikan yang cukup signifikan justru terjadi pada kendaraan roda 2 yang jumlahnya mencapai 7.658 unit dibandingkan hari sebelumnya yang hanya 4.895 kendaraan. Peningkatan juga terjadi pada kendaraan pribadi yang jumlahnya mencapai 12.240 unit dibandingkan hari sebelumnya yang berjumlah 8.441 kendaraan. Sedangkan untuk kendaraan bus yang jumlahnya 520 unit pada hari kemarin jumlahnya hanya 320 kendaraan. Untuk melayani para pemudik, pihak ASDP mengoperasikan 34 kapal dengan trip pelayaran sebanyak 81 kali. Masih banyak apa, Bang? Bagaimana kondisi arus balik pagi ini di gerbang tol Kali Kangkung dan Pelabuhan Bakauheni? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami, sudah ada Arga Dumadi dan Iman Fajar. Arga Dumadi saat ini sudah berada di gerbang tol Kali Kangkung dan juga Iman Fajar di Pelabuhan Bakauheni. Kita ke Arga Dumadi terlebih dahulu. Selamat pagi Arga, bagaimana kondisi pagi ini di gerbang tol Kali Kangkung? Selamat pagi Andi Kumala dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa gerbang tol Kali Kangkung dan juga tol-tol dalam kota Semarang yang menuju ke GT Kali Kangkung pada pagi hari ini terpantau lancar dan memang juga jumlah kendaraan yang melintas ini belum terlalu banyak. Dan kami kabarkan kepada Anda bahwa tampaknya ini puncak dari arus balik Lebaran 2024 di Semarang dan juga di gerbang tol Kali Kangkung ini sudah terlewati, yaitu tepatnya adalah pada hari Minggu hingga hari Senin pagi kemarin, di mana dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ada 78.800 kendaraan yang melintas dan bahkan puncaknya sempat ada 5.000 kendaraan melintas dalam kurun waktu 1 jamnya. Kami kabarkan kepada Anda informasi yang kami dapatkan bahwa untuk perhitungan dari hari kemarin, yaitu Senin pukul 6 pagi hingga 11 malam kemarin, ini hanya 52.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung dan puncaknya terjadi pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, di mana ada sekitar 4.000 kendaraan yang melintas. Namun di jam-jam selanjutnya ini sudah menunjukkan adanya penurunan jumlah kendaraan yang melintas, turun menjadi 3.000-an, 2.000-an hingga bahkan tinggal 1.000-an kendaraan saja yang melintas. Dan kami prediksi juga bahwa pada dini hari tadi hingga pagi hari ini juga ada kemungkinan
kemungkinan dalam 1 jamnya ini kurang dari 1.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung. Oleh karena itu, untuk sementara ini, untuk jalur one way yang diberlakukan kemarin di tol-tol dalam kota Semarang seperti tol ABC dan sebagainya, ini diberhentikan untuk sementara. Dan karena memang tol-tol dalam kota ini sudah dibuka untuk 2 jalur, maka jalur arteri ini semakin tampak lengang pada pagi hari ini dan kondisinya berbeda dengan hari kemarin di mana jalur arteri sedikit padat karena memang adanya pengalihan dari arus kendaraan menuju ke Solo dan juga Yogyakarta di mana mereka tidak dapat melaju menggunakan jalur tol. Dan kami kabarkan kepada Anda pemirsa untuk one way nasional dari gerbang tol Kali Kangkung yaitu KM 414 menuju ke tol Cipali yaitu KM 72 masih diperpanjang yang semula rencananya ini ditutup pada tadi malam pukul 12 ini diberlakukan kembali dan akan diperpanjang hingga malam ini. Namun ini nanti juga sifatnya situasional di mana masih ada kemungkinan bahwa jalur one way nasional ini akan dibuka kembali nanti, namun ini juga melihat bagaimana pergerakan kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta. Dan di gardu tol Kali Kangkung sendiri pada saat ini ada 7 gardu utama dan juga 4 gardu miring atau gardu satelit yang dibuka untuk kendaraan yang melintas dan ada 12 mobile rider ini yang disiagakan bila nantinya memang diperlukan untuk digunakan mengurai kemacetan yang mungkin saja bisa terjadi di gerbang tol Kali Kangkung. Dan juga untuk puncak dari arus balik di mana ada 78.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung, ini lebih banyak bila dibandingkan dengan puncak arus mudik yang terjadi pada 6 April kemarin di mana 65.000 kendaraan melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Dan kami ingatkan kepada Anda pemirsa yang ingin mengendarai kendaraan Anda dan juga melintasi jalur tol diharapkan untuk memastikan kartu elektronik pembayaran tol ini berisi saldo yang cukup, kemudian juga bahan bakar ini cukup dan juga kondisi fisik dan juga kondisi dari kendaraan ini dalam kondisi yang prima. Bila dirasa memang membutuhkan istirahat, diharapkan untuk segera beristirahat di rest area di mana untuk jalur one way nasional ini masih diberlakukan sehingga rest area dapat digunakan di kedua sisi oleh para pengendara. Bila memang rest area ini sudah terlalu penuh, disilakan untuk keluar sejenak ke jalur arteri dan juga beristirahat di rest area yang berada di titik-titik tersebut dan kemudian baru melanjutkan kembali masuk ke jalur tol. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Ya, Arga, jika situasinya saat ini sudah terlihat ramai lancar, apakah gardu pembayaran dan juga gardu satelit masih akan dikurangi atau akan jumlahnya seperti biasa? Ya, Andi Kumala, memang hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda bahwa jumlah dari gardu tol ini akan dikurangi. Mengingat bahwa gardu tol di Kali Kangkung sendiri ini ada 24 gardu tol, namun untuk saat ini yang dioperasikan ini hanya sekitar separuhnya saja. Dan bahkan mungkin bila nanti dirasa jumlah kendaraan yang melintas ini bertambah, ada kemungkinan untuk ditambah jalur gardu tol yang beroperasi ini. Namun kalau untuk dikurangi, dari kemarin jumlah minimal yang kami amati dari gardu tol yang dioperasikan di Kali Kangkung ini adalah 11 gardu tol dan tampaknya tidak mungkin dikurangi lebih dari itu. Andi Kumala. Ya, Arga, jika kemarin puncak kepadatan kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung pada sekitar pukul 12 hingga 13 siang, apakah diprediksi pada hari ini kondisi yang sama juga akan terjadi, Arga? Ya, Andi Kumala, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang prediksinya untuk hari ini angka dari kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung ini justru akan menunjukkan penurunan, mengingat bahwa puncak dari arus balik ini diprediksi sudah terjadi pada hari Minggu kemarin hingga hari Senin pagi pukul 6 pagi. Dan memang setelah itu angka dari kendaraan yang melintas ini sudah menunjukkan angka-angka penurunan sehingga diprediksi pada hari ini juga tidak akan terjadi lonjakan. Bahkan mungkin jumlah atau volume kendaraan yang melintas ini bahkan akan menurun. Andi Kumala. Baik, terima kasih Arga Dumadi melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung. Selanjutnya kita akan memantau bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sudah ada Iman Fajar di sana. Selamat pagi Iman, silahkan dengan kondisi terkini dari sana.
Selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Memang sejak kemarin situasi di Pelabuhan Bakauheni ini terpantau mengalami penurunan intensitas kepadatan baik jumlah penumpang maupun jumlah kendaraan yang melintas dari Pelabuhan Bakauheni di Lampung Selatan menuju ke Pelabuhan Merak yang ada di Banten. Adapun menurut pantauan kami, antrian dari kendaraan yang ada di Pelabuhan Bakauheni ini baik dari kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, dan juga truk yang mulai banyak juga memasuki kawasan Pelabuhan Bakauheni ini, jika diakumulasi memang kepadatannya tidak separah pada puncak arus balik yang terjadi pada Minggu 14 April kemarin. Dan kami juga sempat berbincang dengan sejumlah pemudik yang melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Bakauheni di Lampung Selatan ini pada kemarin dan beberapa hari sebelumnya, yang memang mereka akan kembali melanjutkan aktivitasnya pada hari ini di hari pertama setelah cuti Lebaran 2024, dan oleh karena itu mereka telah melangsungkan perjalanannya baik kemarin maupun hari-hari sebelumnya untuk kemudian bisa tiba di kota-kota yang ada di Pulau Jawa pada hari ini untuk kemudian kembali beraktivitas. Dan ada pun data yang kami terima pemirsa, per tanggal 15 April pada sore hari ini menunjukkan bahwa Pelabuhan Bakauheni telah mengantar sebanyak 98.709 penumpang, yang mana ini angkanya masih terus berjalan. Kemudian juga untuk kendaraan roda 2 sebanyak 7.685, kemudian untuk kendaraan roda 4 sebanyak 13.548, dan kapal yang dioperasikan di Pelabuhan Bakauheni pada kemarin ini berjumlah 34 unit kapal. Ini jumlah unit kapal yang dioperasikan ini memang tidak berbeda dari pada puncak arus balik, dan itulah mengapa intensitas kepadatan pada kemarin ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan puncak arus balik yang mengangkut sebanyak 159.681 penumpang, kemudian kendaraan roda 2 sebanyak 19.792, kemudian kendaraan roda 4 sebanyak 19.937 unit kendaraan, dengan perjalanan sebanyak 146 dari Pelabuhan Bakauheni. Dan jika kita hitung total penumpang yang telah kembali ke Pulau Jawa baik dari Pelabuhan Bakauheni maupun Pelabuhan Panjang yang memang dioperasikan juga untuk memfasilitasi arus balik Lebaran ini, ada sebanyak 485.913 orang. Angka ini mencapai 58% jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat dari Pulau Jawa pada arus mudik H-7 hingga hari H Lebaran yang sejumlah 835.718 orang. Berarti ini yang belum kembali dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa ini sekitar 349.805 penumpang. Dan sejumlah kebijakan, aturan maupun sistem ini juga terus dikembangkan oleh baik pemerintah, Polda Lampung dan juga ASDP untuk memfasilitasi para penumpang dalam arus balik Lebaran 2024 ini. Salah satunya mengenai delaying system yang masih terus berlangsung hingga saat ini, di mana para pemudik yang hendak melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Bakauheni ini nantinya akan diarahkan ke berbagai pos-pos terpadu maupun rest area baik yang ada di lintas tol Trans Sumatera maupun jalur lintas Sumatera. Dan nantinya di sana mereka akan dilakukan screening atau pengecekan kepada petugas yang nantinya akan menempelkan para penumpang ini stiker berwarna hijau yang artinya mereka sudah memiliki tiket dan bisa langsung melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Bakauheni. Adapun juga nantinya ada stiker merah yang berarti kendaraan yang melintas tersebut hanya mengantar penumpang dan tidak melintas dari Pelabuhan Bakauheni. Adapun jika nantinya para calon penumpang belum memiliki tiket, di pos-pos terpadu tersebut, di rest area tersebut, nantinya para penumpang juga akan dipandu oleh para petugas yang ada di sana untuk melakukan pembelian tiket. Karena memang untuk buffer zone atau batas dari pembelian tiket di Pelabuhan Bakauheni ini ada sekitar lebih dari 4 km sebelum Pelabuhan Bakauheni ini para calon penumpang baru bisa membeli tiket. Jadi memang di Pelabuhan Bakauheni sendiri tidak tersedia penjualan tiket di tempat. Jadi oleh karena itu ASDP menghimbau untuk para calon penumpang untuk telah memiliki tiket sebelum tiba di pelabuhan. Selain itu juga pemirsa, masih sampai tanggal 21 April nanti ASDP masih memberlakukan tidak adanya kadaluarsa tiket. Jadi misalnya seorang penumpang membeli tiket untuk jam 12 siang, kemudian dia baru datang setelah jam 12 siang, misalnya jam 4 sore atau jam 8 malam, karena satu dan lain hal itu
tiketnya tidak akan kadaluarsa, dan ini merupakan salah satu diskresi dari ASDP untuk memfasilitasi para penumpang pada arus balik Lebaran 2024 ini. Dan selain itu pemirsa, ASDP juga memaksimalkan sejumlah pelabuhan alternatif di Provinsi Lampung, seperti Pelabuhan Panjang yang terletak di Bandar Lampung, di mana ini dimaksimalkan untuk roda 2 dan mobil pribadi. Selain itu juga ada Pelabuhan Bandar Bakaujaya yang dimaksimalkan untuk kendaraan pick up, truk, dan sejenis yang lokasinya memang terletak tidak jauh dari Pelabuhan Bakauheni. Adapun menurut perbincangan kami dengan ASDP juga, ini mereka masih terus bersiaga dan juga bersiap untuk memfasilitasi para penumpang yang masih terus berdatangan, meskipun puncak arus balik juga telah terjadi pada Minggu 14 April kemarin. Namun hingga sampai 21 April ataupun juga hingga akhir pekan ini juga masih diprediksi ASDP masih terus akan mengalami lonjakan penumpang yang cukup banyak selama arus balik Lebaran 2024 ini. Dan untuk itu memang sejumlah aturan, kebijakan, dan juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan ASDP bersama jajaran terkait ini terus dilakukan untuk memfasilitasi para pemudik yang akan melangsungkan perjalanan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Selain itu juga diberlakukan kanalisasi sepeda motor, di mana nantinya sepeda motor yang ini juga sudah berlangsung sejak arus balik Lebaran ini akan diarahkan melalui kanalisasi supaya lebih aman dengan tidak berjalan beriringan dengan roda 4. Demikian Andi Kumala dan juga pemirsa, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih informasi langsung Iman Fajar dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana sudah mulai terjadi penurunan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni. Terima kasih Iman Fajar, dan sebelumnya juga ada Arga Dumadi dari Gerbang Tol Kalikangkung. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh